Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai best atau teman-teman semuanya yang yang menyaksikan video ini, eh, yang lagi makan, yang lagi minum, yang lagi bekerja, tetap semangat dan semoga dalam keadaan sehat selalu. Kembali lagi nih bersama kita berdua. Udah lama juga ya kita nggak bikin video Q&A ini. Saya Guri. Saya Vina di acara Q&A seputar hukum. Nah, kali ini ada yang nanya nih Kak, dari Sudirman. Kak, saya mau tanya dong, apakah tanaman kecubung itu termasuk golongan narkotika? Nah, mengingat memang sebelum ini ada kasus soal kecubung juga sih Kak, ada 47 orang di Banjarmasin. Nah, 2 di antara 47 orang itu tewas. Oh itu ya, di TikTok juga kayaknya Rame rame ya. banget ya. Nah, kita lihat dampaknya sebegitu parahnya sampai bikin orang tewas, jadi kan bikin orang penasaran, apakah tanaman ini tuh termasuk ke dalam narkotika atau enggak gitu Kak. Ya kalau sebelum kita masuk ke kecubungnya dulu nih Vin ya, kita juga harus tahu juga narkotika itu apa aja sih golongan-golongannya kan gitu ya. Jadi untuk narkotika sendiri, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan dan juga perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi atau bisa juga menghilangkan rasa nyeri dan dapat juga menyebabkan ketergantungan. Itu Pin. Jadi yang termasuk ke dalam golongan-golongan sebagaimana kita lihat dalam peraturan perundang-undangan pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Narkotika dan penjelasannya. Jadi ada 3 golongan ya Pin. Jadi golongan pertama itu yaitu narkotika hanya dapat digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi yang mengakibatkan ketergantungan. Terus untuk golongan yang kedua yaitu narkotika yang berhasiat pengobatan yang digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi. Bisa juga untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan mempunyai potensi tinggi yang mengakibatkan ketergantungan. Nah, untuk di golongan ketiga yaitu narkotika berhasiat pengobatan-pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan juga untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan juga mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan gitu Pin. Dan untuk ketentuan perubahan penggolongan narkotika terbaru terdapat dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023. Nah, di golongan 1 itu terdapat 217 jenis pin seperti kokain mentah, tanaman koka, tanaman ganja, eforfina, dan lain-lain. Nah, untuk di golongan yang kedua itu berjumlah 90 jenis pin seperti alfametadol, alfentanil, benzetidin, dan lain-lain. Dan untuk di golongan yang ketiga yaitu berjumlah 15 seperti propiram, polkodina, kodeina, dan lain-lain. Nah, untuk kecubung nih ya. Kecubung kan tanaman yang memiliki efek halusinogenik yang banyak tumbuh di negara-negara beriklim tropis dan subtropis termasuk juga Indonesia. Nah, lantas apakah kecubung ini dapat digolongkan sebagai narkotika? Ya, kalau kita lihat tadi ya di Undang-Undang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 bahwasanya kecubung ini tidak dapat digolongkan sebagai salah satu dari 3 golongan narkotika gitu Vin. Lantas kalau untuk penyalahgunaannya tuh Kak, bisa nggak kira-kira dipidana? Karena mengingat efeknya sampai menelan korban jiwa. Ya, kalau kita berdasarkan pedoman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dari Badan Narkotika Nasional menyatakan bahwa kecubung adalah suatu substansi yang memiliki efek halusinogenik
yang belum dikategorikan sebagai kelompok narkotika. Jadi ya belum bisa dipidana juga, karena kan belum ada juga aturan hukum yang mengatur tentang kecubung ini gitu. Selain itu juga ternyata kecubung ini menyimpan sejumlah zat mematikan, Vin. Ya walaupun bukan merupakan golongan narkotika, akan tetapi kerap digunakan sebagai penghilang kesadaran atau sebagai zat pembius. Sebab kecubung ini berkhasiat sebagai anestesi. Hal ini karena kecubung mengandung metil kristalin yang mempunyai efek relaksasi. Gitu, Vin. Oke, nah kesimpulannya untuk Kak Sudirman, apakah kecubung ini masuk ke dalam golongan narkotika? Jawabannya belum termasuk, karena belum ada aturan yang mengatur mengenai kecubung ini. Nah, untuk penyalahgunaannya juga belum dapat dipidana, karena lagi-lagi belum ada aturan yang mengatur soal penyalahgunaan kecubung ini. Ya semoga aja ada aturan lah yang mengatur ya, Vin, karena kan Melihat efeknya iya, sampai bisa memakan korban jiwa. ya buat Kak Sudirman, terima kasih sudah memberikan pertanyaan kepada kami. Dan buat teman-teman semuanya juga yang ingin bertanya seputar hukum, boleh komen di bawah. Bawah mana nih? Dan terima kasih juga yang udah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan Subscribe, jangan lupa juga aktifin lonceng notifikasinya. agar kalian bisa mengetahui video terbaru dari kita. Oke, semuanya cukup sekian dari kita. Sampai jumpa.